itu dibiarkan misalnya, tapi kalau rakyat miskin melanggar hukum ditangkap, itu artinya tidak sama di depan hukum. Padahal mereka itu sama-sama warga negara hukum. Minimal prinsip-prinsip itu aja dipahami tentang hak dan kewajiban masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu soal pengetahuan hukum. Yang kedua adalah soal kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu begini, kalau seandainya di negeri ini atau di lingkungan kita lah di Sukahaji ini tidak berlaku hukum, tidak ada hukum, maka jangan-jangan di sini ada aja pencurian ini sangat merajalela. Perselingkuhan itu mungkin sangat merajalela karena nggak ada hukum. Seperti hukum rimba aja, dihukum di hutan gitu ya. Di hutan saja sebetulnya nggak bebas-bebas banget ya. Karena kalau ada binatang tertentu dengan binatang tertentu bercampur pasti ada konflik gitu ya. Jadi kalau nggak ada hukum, di lingkungan sini aja tidak ada hukum, itu akan warga di sini pasti akan mengalami kekacauan, ketidakpastian, akan mengalami mungkin hidup juga sudah tidak tentram. Karena orang mencuri, misalnya mencuri barang kita, ya dibiarkan juga. Orang merusak barang kita, dibiarkan juga. Ya itu jadi anarki jadinya. Semua orang akan melakukan hal sama, karena ada pembiaran-pembiaran. Kesadaran hukum itu adalah kesadaran masyarakat tentang hukum, bahwa hukum itu pedoman hidup kita. Gitu. Itu kesadarannya. Yang hukum yang dibuat oleh leluhur kita maupun oleh pemerintah, hukum yang sudah berkembang di masyarakat seperti tadi hukum adat, hukum etik dan lain-lain, atau hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui presiden dan DPR atau DPRD dan gubernur, wali kota dan DPRD, itu adalah menjadi pedoman hidup kita agar hidup kita tentram, aman, punya kepastian, gitu. Itulah namanya kesadaran hukum. Lalu yang ketiga, masyarakat disebut memiliki kecerdasan hukum. Cerdas hukum adalah punya kepatuhan hukum. Ada hukum aturan-aturan itu dipatuhi sama dia. Misalnya tadi yang seperti tadi, ada hukum etika ya, etika pergaulan, hukum sosial. Gak ada perlu ditulis-tulis bahwa kalau ngelewat itu maupun dalam perencanaan hukum. Maka di dalam penyusunan perundang-undangan selalu saja ada kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan. Misalnya begini ya, kemarin ini kan ada penyusunan undang-undang KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum yang baru. Lalu masyarakat itu memberikan masukan, khususnya masyarakat yang mengerti tentang hukum yang diwakili oleh peradi dan ahli-ahli dan praktisi-praktisi hukum lainnya. Di dalam Undang-Undang KUHP lama dan KUHP baru itu perbedaan yang paling menonjol ya. Menonjol. Di dalam KUHP lama itu tindak pidana itu dibagi dua, ada kejahatan, ada pelanggaran. Buku 2 dan buku 3. Kalau kejahatan itu begini, kalau pelanggaran itu seperti pelanggaran lalu lintas, pencobaan dan lain-lain. Di dalam tindak pidana hukum yang baru itu berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat supaya masyarakat tidak bingung soal tafsiran, karena di dalam praktek ada pelanggaran dijadikan kejahatan, ada kejahatan dijadikan pelanggaran. Supaya tidak membingungkan itu, maka ahli-ahli hukum, praktisi-praktisi hukum memberi masukan. Tindak yang diatur dalam pidana KUHP mah nggak usah 2 lah, 1 aja. Itulah yang disebut namanya tindak pidana.